Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu bagi kami dari pihak KUA untuk sedikit memberikan sosialisasi atau berkaitan dengan usia remaja. Dan terima kasih juga untuk segenap Bapak Ibu Dewan Guru dan semua staf yang ada di SMPN 1 Bagak. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dari KUA Bagak. Sebelumnya gini, yang harus menjadi penekanan adalah satu kata, yaitu komitmen. Mungkin semuanya tahu komitmen kan ya? Tahu nggak? Komitmen? Oke. Sebelumnya adalah kata kuncinya nanti adalah komitmen. Jadi mungkin pertanyaan saya lagi, semua di sini normal ya? Yang laki-laki suka sama perempuan? Yang perempuan gimana? Perempuan suka sama laki-laki dan yang laki-laki suka sama? Semua normal ya? Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya adalah gini. Saat semua normal, maka yang terjadi adalah akan timbul rasa penasaran. Iya apa tidak? Apalagi kalau sudah kelas 1 ada A, B, C atau lain sebagainya lah ya. Kelas 2 juga seperti itu. Dan mungkin kalian juga hanya akan berkumpul di halaman ini saat ada momen-momen tertentu saja. Gitu. Jadi mungkin dari kata kunci komitmen tadi, selanjutnya adalah pernah nggak di antara kalian suka terhadap lawan jenis? Pernah? Oke. Yang pernah saja wis, ya. Kalau normal berarti pernah aja wis ya. Yang pernah setidaknya pernah nggak mengatakan, sampean lek wis karo aku ojo nganti karo liyane ya? Gitu. Iya. Ya. Pernah nggak seperti itu? Kalau sudah seperti itu, pernah nggak kalian kecewa saat kalian dikhianati? Oke. Kalau sudah dikhianati rasanya gimana? Oke, sakit. Berarti satu, komitmen ya. Oke, komitmen. Saat kalian berarti sudah punya komitmen satu sama lain, berarti tidak boleh mendua. Gitu ya? Oke. Sekarang intinya adalah gini. Saat kalian di rumah masih punya orang tua kan ya? Saat orang tua kalian terlihat selalu senyum dan bahagia, kalian seneng nggak? Saat orang tua kalian sudah terlihat bukan galau ya kalau orang tua ya, mungkin agak sedikit punya banyak pikiran, agak resah, kalian sedih nggak? Berarti semua normal ya? Oke. Jadi dari situ harapannya adalah saat kalian belum bisa membahagiakan orang tua, minimal kalian jangan mengecewakan orang. Salah satunya adalah Oke. Komitmennya apa yang pertama? Kalau kalian sekolah berarti harus punya komitmen. Komitmennya apa? Harus selesai sekolah. Ya, sekolahnya harus lulus. Kalau harus lulus bagaimana? Komitmen tadi. Saat kalian kelas 1, maka kalian punya target. Oh ya, saya di kelas 1 gimana ya materi pelajaran yang saya kuasai? Kalau masih kurang berarti harus nanti lebih baik di kelas 2.
Kelas 2 juga seperti itu, harus berkompetisi lebih baik dari teman. Kan gitu. Tapi kalau sudah nanti di antara kalian, mohon maaf, jadi di antara kalian ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pola pikir atau tingkah laku remaja ke depan. Jadi di antaranya adalah lingkungan. Ya kan? Selain lingkungan apa lagi? Apa? Teman ya? Oke, teman pergaulan. Selain itu apa? Tadi ada apa namanya? Lingkungan, teman, keluarga. Oke, kita mulai dulu dari lingkungan ya. Jadi mungkin kalau berkaitan dengan lingkungan, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyesuaikan diri di lingkungan. Kita harus bagaimana? Kan seperti itu. Jadi kalau seusia kalian itu di lingkungan, ya wis pokoknya minimal ora kudu kan gitu ya. Minimal kita punya akhlak terhadap masyarakat di sekitar. Karena apa? Yang namanya akhlak, yang namanya adab itu lebih posisinya ya, lebih tinggi daripada kalian setinggi apapun ilmu kalian, lek gak duwe tata krama, maka kalian tidak akan dianggap di masyarakat. Mohon maaf. Lah, iku lho, anake kok ancen wong tuane koyo ngono ya pantes anake. Sopo sing ngate ditiru lek gak wong tuane kan gitu ya. Tapi kalau orang tua kalian baik, sikap kalian yang kurang baik, nanti akibatnya apa? Orang tua sudah pergaulan apa? Sikap tata krama di masyarakat sudah baik, tapi tata krama kalian yang kurang baik. Akhirnya apa? Loh, padahal wong tua niku lho, yo api, tata kramane yo api, nang masyarakat nyopone yo api. Lah kok anake kok ngono sih? Kan gitu. Padahal orang tua enggak ngapa-ngapain. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya berperilaku tidak baik. Semua orang tua selalu mendoakan anaknya di waktu sujudnya. Jadi mohon maaf, saya nggak ngerti-ngerti nih orang tua. Mesti orang tua itu ingin mendidik anaknya. Kalau dia tidak bisa mengajari huruf hijaiyah ataupun huruf A sampai Z, maka orang tua akan mengirimkannya ke TPQ, ke madrasah diniyah atau ke sekolah formal atau umum. Kan gitu. Terutama ngaji. Ojo sampai, mohon maaf, nanti kalau orang tua sudah nggak ada, kita nggak bisa ngaji, masuk kata ini nyetel HP. Kita taruh HP di atas makam. Apa ya pantas ya enggak? Kan gitu ya. Nah, jadi pergaulan di masyarakat tolong benar-benar dijaga. Minimal kita yang harus kita baca, yang harus kita lihat adalah orang tua. Kan gitu. Sak tingkah polai kita ya, yang dilihat adalah nanti orang tua. Bagaimana didikan orang tua? Berhasil enggak terhadap anaknya? Kalau kalian merasa berhasil, maka sikap dan perilaku kalian harus lebih. Manusia sempurna enggak ada, kecuali Nabi Muhammad. Kalau kita, apalagi saya yang ngomong, itu banyak sekali kekurangan. Maka kita harus berusaha setiap hari untuk berusaha lebih. Oke, yang kedua adalah teman. Jadi pentingnya kita bukan berarti kita menyeleksi teman. Si A itu loh perangai atau sikapnya nggak baik, orang usah digonco. Bukan. Kita tetap berteman, cuma kita membatasi untuk terlalu dekat.
Dalam artian terlalu dekatnya itu bagaimana? Kalau ada hal yang menyimpang, hal yang negatif, jangan sampai kita ikuti. Ya kan? Jadi hal yang negatif itu seperti apa? Salah satunya, mohon maaf, berkaitan kalau kalian ada yang tidak merokok di sini ya, yang laki-laki, ada yang tidak merokok. Oke, alhamdulillah ya, banyak nggak merokok. Tapi gini, saat kalian merokok, jangan sampai ya, didengerin, jangan sampai ada ketidakpahaman. Sebenarnya merokok itu juga harus ada pengetahuannya. Kenapa? Biasanya ada anak yang bahasane iku rada ngelamak gitu ya. Jadi di rokok itu nanti bisa diberi barang seperti zat adiktif atau sejenisnya, nanti barang terlarang. Sekali kalian diberi gratis, 2 kali, 3 kali kalian ketagihan, 4 kali, maka kalian akan harus membeli. Kalau kalian punya uang, kalau kalian nggak punya, apa nanti hal yang akan terjadi? Maka mohon maaf, barang yang sekiranya bukan milik kita itu nanti akan diambil. Itu efek buruknya ke situ. Jadi kalau bisa seusia kalian itu harus punya komitmen. Aku ora kateni rokok, lek sak durunge iso golek duit dhewe. Sok lek wis gede, itu namanya komit. Masa kalian lek pacaran tok sing iso komitmen? Ya kan? Kira-kira yang merokok bisa enggak menaruh komitmen dalam dirinya? Bisa enggak? Diusahakan ya. Oke, yang laki-laki. Terus gini, tidak hanya laki-laki, yang perempuan juga harus sebisa mungkin ojo sampai rokokan. Ya. Terus tadi ada sedikit berkaitan nafsa, hati-hati ya. Soalnya orang yang menggunakan nafsa itu sangat dilihat dari face-nya saja sudah kelihatan. Maka jangan macam-macam menggunakan nafsa. Nafsa itu adalah seperti barang-barang terlarang, narkoba, ya kan? Jadi sabu dan lainnya itu jangan sampai seusia remaja kalian menggunakan barang-barang haram dan terlarang tersebut. Oke ya. Jadi intinya di komitmen. Jadi selanjutnya gini, berkaitan dengan remaja itu hal yang sangat rentan itu adalah saat pendidikan berkaitan dengan seks pranikah. Mohon maaf ya, ini bukan berarti hal yang tabu, tapi ini sebenarnya juga harus ada sedikit pemahaman. Kenapa? Mohon maaf ya, kalau sudah yang namanya hal yang saya maksud barusan, itu kembali ke topik yang pertama tadi. Kalau semua merasa normal, pasti semua akan tahu berkaitan hal tersebut. Iya apa tidak? Tadi juga sempat disinggung di awal. Sekarang salaman, jadi sampai keciuman, itu jangan sampai. Kenapa?
Kalau sampai itu nanti terjadi dan LKMD, lamaran Gary, meteng, itu naudzubillahi min, jadi ojo sam. Nah, gitu ya. Semua dengar ya? Oke. Jangan sampai ada bahasa, kalau saya itu mending seperti ini. Mending kalian putus, nggak punya pacar, daripada punya pacar tapi merusak. Karena apa? Dalam ini bukan medis ya, tapi mungkin untuk bapak ibu guru yang pernah di pesantren, remaja yang belum melakukan hubungan itu dari face itu sudah nampak dan kelihatan. Nggak usah secara medis, dari face saja sudah kelihatan. Jadi pesan saya, tolong yang hati, ojo seneng aneh, kan gitu ya. Tapi saya yakin siswa di sini semuanya akan tertib terhadap peraturan dan akan sangat bisa menjaga apa yang sudah diamanatkan oleh orang tua. Oke ya. Jadi tadi komitmen, kalau kita sudah punya komitmen terhadap perkataan atau pesan orang tua, minimal kalian tidak akan melakukan hubungan terlarang. Oke ya. Oke, jangan sampai. Oke. Punya pacar itu boleh enggak? Boleh enggak? Pak, Bapak Ibu guru pernah menyampaikan boleh enggak? Oke. Tidak boleh ya. Prakteknya dilakukan apa tidak? Tidak ya? Alhamdulillah. Seumpama, ini hanya seumpama kok ada, komitmen yang paling penting adalah ojo sampai aneh. Oke ya. Oke, sudah jelas ya? Oke. Karena apa? Kalau sampai terjadi yang namanya LKMD tadi, hal yang akan pertama kali nanti kalian rasakan adalah apa? Penyesalan. Seumpama aku gak ngini paling yo. Nah, seumpama nanti kalau sudah terjadi penyesalan, yang akan timbul hanya kata seumpama. Tidak lebih dari itu. Ya. Itu kembali tadi, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua, jangan sering-sering kita mengecek. Kalau sampai anak melakukan hubungan terlarang, nggak hanya kalian, orang tua juga akan diseret ke neraka. Apa ya tego kalian? Kalian belum pernah membahagiakan. Kalau membuat senyum, mungkin bisa membahagiakan. Dalam artian kalian berbakti, kalian bisa memberikan sesuatu hal yang mungkin bisa membuat mereka tersenyum, itu belum. Jadi jangan sampai kalian membuat orang tua gimana? Kecewa. Oke. Intinya di situ ya. Oke. Bisa nggak membuat komitmen terhadap diri kalian sendiri? Bisa nggak? Coba saya tanya, setelah dari SMP sini, ada nggak yang mau lanjut ke SMA setingkat? Ada nggak? Ada nggak yang masih duduk di bangku SMP sini, punya cita-cita nanti ingin jadi guru, jadi TNI, jadi ASN, jadi polisi, atau bidan, dokter, ada enggak?
Semua punya cita-cita? Ingin diraih tidak? Berarti tadi yang saya maksud di awal, ojo sampai Kalau seperti saya cuma sekilas ya pernah dengar seperti orang daftar polisi TNI itu ya, mohon maaf, itu ada yang namanya tes keperawanan. Yang laki-laki juga seperti itu. Bisa enggak? Bisa. Kalau laki-laki itu ada alatnya, seperti pil nanti dimasukkan di satu botol. Nanti itu ada yang bisa ngecek pernah berhubungan atau tidak. Di situ nanti mohon maaf ya, dari laki-laki itu biasanya bisa warna, terlihat dari warna. Kalau perempuan juga ada alat yang bisa ngecek orang itu pernah berhubungan di luar nikah enggak, intinya seperti itu. Makanya hati-hati betul, ojo sampai kalau bahasanya mohon maaf ya, mohon maaf. Berarti lek ngono gawe, mohon maaf ya, nggih pengaman yo. Seperti itu pun akan terdeteksi. Kalau kalian yang punya cita-cita tinggi, ya, cita-cita kalian sangat jauh masih panjang, saya berharap ojo sampai melakukan hal-hal yang negatif. Oke. Telinganya semua masih aman ya? Maksudnya ini loh, daun telinga yang laki-laki, kalau perempuan yang laki-laki semua masih aman ya? Karena sebagian sekolah SMA sederajat tidak diperkenankan siswa baru di SMK berlobang kalau berlobang dari lahir itu ada, tapi kan nampak kan beda antara yang dilobangi sendiri sama bawaan lahir, ya kan? Pesan saya lagi, tolong didengarkan, yang laki-laki ojo sampai kupingnya dibolongi, ya, daun telinganya ya, bukan telinganya, daun telinganya. Terus lagi, ojo sampai tatoan. Lek cek pingine, cari tato yang bisa 2 hari sehari bisa dihapus, ya. Kalau memang pengen terlihat tindian, ojo sampai ke sekolah tindian atau pas di rumah, pas pingin tok di rumah, nggak kemana-mana ya. Cari yang magnet, yang kecil. Lek kurang abot, golek sing gedene saember. Ya. Intinya jangan sampai diloba. Bangi pesan yang pertama, yang kedua ojo sampai nggawe tato. Ya. Oke. Selanjutnya adalah berkaitan dengan, saya singgung sedikit berkaitan dengan pernikahan. Ada yang sudah siap untuk menikah? Belum ya? Menikah di usia kalian itu apa ya? Istilahnya hanya emosi sesaat. Jangan kalian mikir enak yo lek metono barengi. Ya. Enak ya lek malam mingguan ora dhewean maneh, ono barengi di endi? Di omah. Keluar juga ada temennya. Jangan kalian pikir enak saat berdua. Kalian coba pikir orang berumah tangga, terutama laki-laki. Lek gas entek kudu tuku. Lek listriknya habis harus bayar token. Sekarang rata-rata token ya. Kalau nggak beli token dulu, maka lampunya akan, belum lagi gas LPG kalau habis, uang dari mana? Belum kerja, isone lapo, mosok kate ini ngalor ngidul wong luruan tok, iya kan? Hanya itu, ya kan? Jadi banyak sekali tanggungan yang akan dialami oleh orang yang sudah menikah. Jadi pesan saya, jangan sampai ono kepikiran pengen ya. Ojo sering-sering delok medsos. Tadi sudah disinggung sama Bapak Kepala ya. Berkaitan medsos itu tidak bisa dihapus jejak digitalnya. Ya kan?
Nah, lagi kalau mau daftar angkatan itu lagi akan dicek jejak digital medsosnya. Oke, saya pesan mungkin kebanyakan apa ya, siswi, mohon maaf, di sini semua berkerudung ya. Mungkin ada sebagian yang non muslim, mohon maaf, yang merasa ke sekolah kudungan. Engko dek medsos nggawene tengto taruh di IG. Ya. Jangan seperti kembali ke awal, komitmen ngesakne wong tuwa. Lek sampai orang tua kalian tahu apa yang kalian berbuat, orang tua itu akan malu. Loh, anakku, padahal no omah yo tak kandhani loh. Padahal no omah yo wis tak didik. Ada seperti ini. Kelak ini juga bisa buat bekal kalian ya, yang akan menikah dan punya anak nantinya atau sekarang. Dan ini sudah banyak dari teori dan dipraktekkan. Kalau anak perempuan itu harus lebih dekat dengan ayah. Kenapa? Kalau orang tua, bahasanya ini loh, ya. Orang tua laki-laki nang anak wedok, lo anakku ayu, lo anakku pinter, lo anakku, ya Allah, masya Allah, anakku wedok iki cek ayune tenan, sering dilem sama orang tua laki-laki, sering dibeluk. Orang tua laki-laki itu sering interaksi terhadap anak perempuan. Anak perempuan itu tidak akan haus akan yang namanya pujian. Bahasane itu kalau sama anak laki-laki apa nih? Rayuan gombal. Tidak akan mudah terkena rayuan gombal oleh laki. Nah, maka sebenarnya orang tua ya kalau punya anak perempuan, terutama bapak harus lebih dekat, lebih gelak, enggak ngalem enggak, tapi intinya lebih dekat dan sering memberikan perhatian khusus. Mungkin bisa bisa dibuktikan. Ya. Terus begitu pun laki-laki itu juga harus lebih dekat dengan ibu. Dua-duanya itu harus dekat, tapi harus ada kedekatan yang lebih khusus. Terus lagi di sekolah, saat kalian punya masalah, kalian harus punya teman sharing. Teman sharing itu kalau bisa jangan sampai teman satu kelas atau teman yang seumuran. Diusahakan orang yang lebih dewasa. Kalau di sekolah itu bisa ke guru BK atau yang lebih aman ke orang tua. Kalau ceritanya macan mangan anaknya. Pernah tahu enggak ada macan makan anaknya? Enggak kan? Ya. Jadi saya berharap serumit dan seberat apapun masalah yang kalian hadapi, diusahakan ojo sampai gampang cerita bab mohon maaf aib. Dengerin yang lain. Jangan mudah-mudah cerita aib nangkon sak konco-koncone konco, sak cedeke konco, lek tepak konslet yo tetep konslet yo konco. Bisa juga nanti hal yang sekiranya tidak boleh disampaikan itu akan tersampaikan terhadap orang lain. Jadi kalau memang ada hal yang sekiranya itu kok berat dipikir dewe, kalau di sekolah dekat dengan guru BK, wali kelas atau guru siapapun, tolong curhat, minta solusi. Jangan curhat ke teman, minta solusi ke Kenapa? Karena pola pikir teman itu masih sama dengan kalian, belum bisa memecahkan permasalahan sendiri. Oke, paham ya? Oke, jadi di situ pesan saya berharap tolong kalian bisa menjaga komitmen. Oke, mungkin dari sekilas barusan ada hal yang sekiranya
menjadi unek-unek atau bisa menjadi ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Baik, ada yang mau bertanya, anak-anak? Yang perempuan? Tidak tahu sama sekali. Yang laki-laki? Yogi, ya Yogi, maju sini. Enggak? Ah? Gimana Ki? Sudah cukup? Cukup ini? Yang penting Pak Yusuf, nomor HP-nya. Barangkali ada yang mau konsultasi nanti. Oh iya. Terus gini ya, karena saya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu Guru ya. Mungkin nanti kalau ada perkataan saya dari awal sampai akhir ada kurang pasnya, saya mohon koreksi terhadap saya. Bisa langsung japri atau lewat Bapak Kepala, mohon maaf. Mungkin pengalaman saya di sekolah dari 2014 sampai sekarang, saya lama di guru BK, sering banyak sekali curhatan, sering banyak anak siswa itu yang punya keluhan. Jadi intinya gini, yang saya sampaikan tadi, kalau ada masalah, ojo cerita nang konco, gitu ya. Jangan mudah mengumbar aib. Bahasanya bukan aib, tapi hal yang sekiranya nggak pantas ke teman, gitu ya. Jadi tolong satu hal ini dijaga. Kalau memang kalian punya masalah, tolong sharing ke guru BK, guru kelas, guru agama, atau ke orang tua kalian. Oke ya? Oke, semua dengar ya? Oke? Oke, mungkin karena waktu juga sudah jam 8:20-an, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari awal sampai akhir banyak hal yang kurang pantas atau kekeliruan. Saya minta yang sebesar-besarnya, dan mungkin seumpama memang nanti ada hal yang sekiranya butuh sharing, monggo di nomor 085 856 934 047. Mungkin sekali lagi 085 856 934 047. Oke, mungkin itu. Dan yang paling penting untuk siswa adalah ingat, paling penting komunikasi, dan yang paling utama komitmen. Oke, jadi nanti dari komitmen itu insya Allah semoga semua yang ada di sini kelak bisa menjadi orang yang bisa membanggakan kedua orang tua, masyarakat, Bapak Ibu guru yang sudah mendidik kalian semua. Mungkin itu dari saya. Kita doa bersama sedikit saja. Semoga harapan kita semua, saya atau kalian semua, bisa tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasil maqasidana wa yasir umurana umurad-din wa dunya wal akhirah. Ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musyahhil sahhil, sahhil alaina kullal asir bijahil basirin nadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.